Oke, di sini sudah. Ini menggunakan rotor 1941, kemudian ini juga 1941. Ini ada 2 port gigabit Ethernet sama 2 port gigabit Ethernet. Kurang besar tulisannya atau gimana? Nah, ini kemudian kita hubungkan ini pakai kabel strike. Ini G0/0, kemudian ini switch. Kemudian sini, kalau yang ini sih apa namanya, bisa pakai fast Ethernet. Jadi kalau ini untuk koneksi antara router dengan router itu koneksi backbone namanya. Jadi kalau backbone biasanya kita harus menggunakan koneksinya yang lebih cepat. Fast Ethernet dengan gigabit Ethernet itu kecepatannya berbeda. Kalau fast Ethernet itu kecepatannya 10/100. Jadi maksimum tadi adalah 100 Mbps. Tapi kalau gigabit Ethernet itu kecepatannya bisa sampai dengan 1000 Mbps. 1000 Mbps berarti 1 giga tadi. Jadi kalau misalkan untuk menghubungkan dari gedung 1 ke gedung yang kedua, itu lebih baik menggunakan koneksinya adalah yang gigabit Ethernet. Atau bisa juga kalau sekarang menggunakan kabel fiber optik, karena kecepatannya tadi yang lebih tinggi. Tapi kalau nanti ke klien, bisa dengan menggunakan kabel Belden atau kabel UTP. Jadi dengan kecepatan yang ini fast Ethernet tadi sampai paling 100 Mbps gitu. Nah, ini sudah. Nah, untuk mengkonfigurasi sebuah router itu maka kita membutuhkan namanya kabel konsol. Sudah pernah kan pakai kabel konsol? Jadi ini kabel konsol yang warna biru. Jadi kalau kita mau mengkonfigurasi, pertama kali mengkonfigurasi router atau switch itu bisa dengan menggunakan kabel konsol. Kabel konsol itu kalau dulu sisi satunya adalah RS232, yang ini ada tuh RS232. Satu sisinya adalah RJ45. Tapi berkembangnya sekarang kan laptop sudah menggunakan USB semua kan. Nah, kalau sekarang itu kabel konsol ada yang satu sisinya adalah RJ45, satu sisinya adalah USB. Tapi kalau belum dulu sudah punya yang RS232, untuk konversi ke USB bisa beli konverter dari USB ke RS232. Ini masih ke RS232.
kabel konsol untuk mengkonfigurasi. Tadi ini IP-nya 10.1 berapa? 10.111. Oke. Networknya 10.110/30 ya. Itu salah nulis saya /24/30 soalnya di sininya nih 252/30 di sini baru yang /192.168.10.0/24. Ini 0.1.0. Lanjut ya. Nah, kemudian kita baru konfigurasi router. Nah, di sini DBC 0, kemudian kita ke desktop, kemudian kita ke terminal. Oke. Nah, muncul seperti ini. Nah, di sini baru kita ketiknya adalah yes atau no? No. Kalau yes itu lama nanti. Jadi kita ketik no. Would you like to enter the initial configuration dialog? Kita pilih no. Ketik no. Nah, kemudian nggak kelihatan. Oke. Saya besarkan. Kelihatan? Kelihatan ya? Nah, ya desktop terus terminal. Terminal. Kalau bingung terminal Bekasi ada. Nah, ini terminal, ini adalah udah tahu belum user-user yang ada di router atau switch? Udah ya? Terus user. Bukan, ini namanya user exec, mode user exec. Mode user exec itu tandanya adalah nih lebih besar dari. Kalau di user exec itu ya kita nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, untuk masuk ke user namanya privilege, kita harus ketik namanya enable. Nah, setelah enable, tandanya adalah tanda pagar. Ya, atau hashtag. Hashtag tanda pagar crash sama aja ya. Nah, kalau tandanya adalah hashtag, tanda pagar, atau crash tadi, berarti kita berada di mode privilege. Pada mode privilege, kita bisa melihat konfigurasi yang sedang berjalan, kita bisa melihat konfigurasi IP, dan lain sebagainya. Kalau untuk melihat konfigurasi yang sedang berjalan, ini show, run. Kita hanya mengetik misalkan show sh tab, jadi ada namanya autocomplete, sintaknya ada autocomplete. Kayak ini run, sebenarnya sintaknya itu running config. Nah, supaya kita menghemat energi, maksudnya nggak terlalu banyak ketik, cukup run, kita pencet tab, nanti dia muncul sendiri tuh running config. Jadi dia lebih autocomplete. Nah, ini namanya kita menjalankan sintak program script yang sedang berjalan, program yang sedang dijalankan oleh si router tadi. Nah, untuk melihatnya ini sini tadi, terus ini ada informasi yang di atas, bentar. Ini versinya berapa, hostname-nya apa, kemudian ini interface-nya, belum ada IP address.
VLAN, line konsol 0, line VTY 0. Nah, ini sedang untuk menjalankan konfigurasi yang sedang berjalan. Di internet itu nggak kelihatan nggak? Nggak muncul, Pak. Nggak muncul, Pak. Ya? Oh, sebentar. Oke, sebentar ya. Nggak muncul ya. Saya berarti share-nya seluruh layar. Sekarang muncul ya? Muncul, Pak. Muncul router ya? Ini saya perbesar ya. Perbesar juga nggak di situ? Di Besar, Pak. perbesar juga? Iya, Pak. Oh iya, oke. Nah, ini namanya tadi ada 3 mode. Yang pertama tadi yang lebih besar itu namanya mode user. Mode user exec. Kemudian setelah enable itu namanya mode privilege. Nah, di sini tadi bisa ngelihat konfigurasi yang sedang berjalan, bisa ngelihat IP show, IP interface brief. Ini untuk melihat konfigurasi IP. IP-nya itu berapa saja. Mau melihat status. Ini di mode privilege. Kemudian kalau kita mau mengkonfigurasi IP address dan lain sebagainya, itu harus kita masuk lagi ke konfigur terminal. Nah, konfigur terminal itu nama modenya adalah global configuration. Jadi semua konfigurasi itu harus berada di global configuration. Supaya bisa masuk ke global configuration, ketik conf, kemudian tab, muncul sendiri konfigur, kemudian ketik P, kemudian tab aja. Nanti dia secara langsung akan autocomplete. Jadi sintaknya, kalau biasanya sintaknya ada 2, kita baru ngetik 2 huruf doang, biasanya dia nggak mau. Berarti harus 1 huruf lagi, biar dia langsung nemu sendiri tadi sintaknya apa yang kita maksud. Contohnya kayak tadi con doang itu nggak mau. Karena ada sintak yang konfigur, ada yang konsol, jadi kita harus tambahkan F, baru dia tahu ke konfigur. Iya. Nah, conft juga bisa. Conft tadi untuk mempercepat. Sebenarnya conf tadi itu adalah sintaks secara aslinya adalah konfigur. T-nya itu adalah terminal. Karena conf tadi tidak ada yang membedakan, ya conf tadi dibaca adalah konfigur sama si sistem tadi. Dan T itu adalah dibaca terminal. Kemudian di sini kita bisa ganti namanya hostname. Tadi biar kita tidak ribet, nama router ini kan ada 2 router. Biar router yang kiri kita tahu, router yang sebelah kanan kita tahu. Kita ganti saja misalkan R kiri, router kiri. Kemudian baru kita berikan interface 3 bit Ethernet, INT, kemudian tab, kemudian G, kemudian tab, kemudian interface-nya tadi. Interface-nya yang sebelah kiri itu tadi ada 0 per 0. 0 per 0 tadi IP-nya berapa? Ini IP address 10.1.1. Kalau 0 tadi networknya. IP-nya yang sebelah kiri 10.1.1.1/30. /30 berarti subnet mask-nya berapa? Dulu sudah belajar itu kan, subnet 252, Pak. Ya, 252 terakhirnya, betul. Nyaut aja nih yang online. Nah, 255, 255, 255, 252.
Ini slash 30. Kalau slashnya tadi 24 ya 255.0. Kemudian setelah kita berikan IP address, baru kita baru kita aktifkan portnya. Secara default portnya itu mati atau down. Yang tadi ini kita cek di sini, unsigned IP-nya, kemudian protokol statusnya adalah down, protokolnya itu juga down. Itu secara default kalau router. Kalau switch itu dia udah up. Kalau sudah disolokin, auto up. Nah, di sini untuk mengaktifkannya no shutdown. Ketika kita memberikan no shutdown di sini ada muncul notifikasi link change interface gigabit Ethernet 0/0. Ini change state to up. Interface-nya tadi itu adalah statusnya tadinya adalah down diganti ke up. Yang tadinya warna orange atau merah itu nanti menjadi warna hijau. Di sini belum hijau karena di sini terhubung ke router lagi. Nanti kalau yang router di sini sudah di up juga, nanti otomatis dia akan langsung hijau. Nah, ini untuk gigabit Ethernet 0/0, kemudian kita exit. Kita lanjut lagi ke interface gigabit Ethernet 0/1. 0/1 yang R kiri ke bawah. R kiri ke bawah itu IP-nya tadi berapa? IP address 192.168.0.1/24 berarti berapa? 255.255.255.0. Kemudian no shutdown. Nah, kalau ini udah otomatis dua-duanya nih. Ini interface gigabit Ethernet change state to up, line protokolnya juga change state to up. Di sini warnanya jadi hijau. Kalau tadi merah. Ketika tadi change state to up sama line protokol, itu merubah tadi yang warnanya merah jadi hijau. Berarti ada lampu indikator di dalam router tadinya warna merah. Setelah diisi IP address dan kita no shutdown, itu lampunya jadi warna hijau. Menandakan bahwa itu sudah up atau sudah on atau sudah aktif. Ya. Itu posisinya di apa? Config if atau bukan? Di R kiri apa? Kayak gini. Nggak ada config-nya, berarti masnya tinggal ketik lagi configure terminal. Kalau kita berada di config begini, berarti kita berada di tadi global configuration. Kalau posisinya hanya di R kiri dan crash, berarti kita berada di privilege. Tinggal ketik configure spasi terminal. Kalau kita salah ketik gitu, Pak. Kalau salah ketik biasanya salah ketik biasanya salah ketik ya ini invalid. Ya. Kalau misalnya di config, tanpa digital bisa juga. Kenapa? Di config. Di config. Ya, confignya di interface beda, bukan di desktop. Di desktop. Oh, langsung diklik sini. Ya. Kemudian klik CLI. Ya. Bisa. Cuman kan ini simulasi memang. Cuman saya belikan simulasinya sama seperti kita ngakses ke aslinya. Kan nggak mungkin kan kita router ada, kita klik routernya kan. Nah, jadi router tadi ada, kita colokin kabel konsol, kita ngonfig dari laptop atau dari PC tadi. Kalau itu sudah tahu, masnya mau klik langsung itu juga boleh. Yang penting pemahaman tadi harus tahu dulu. Nanti kalau ada alatnya asli, bingung kan cara ngonfignya gimana. Nah, dengan menggunakan tadi kabel konsol tadi. Pertama kali konfigurasi sebuah router atau switch yang menggunakan kabel konsol. Nanti kalau sudah di konsol udah dikonfigurasi, bisa di remote. Nah, konfignya lagi udah nggak pakai kabel konsol juga bisa via remote nanti. Remote-nya bisa via telnet atau bisa remote via
SSH. Ini lanjut ya. Ini sudah di R1 kiri udah selesai. Sekarang kita mau ngecek, tadi sudah kita konfigurasi apakah IP-nya sudah terisi atau belum. Jangan-jangan tadi ada yang invalid, akhirnya nggak keisi. Nah, kita memastikannya posisinya di sini. Kita keluar dulu dari global configuration, baru kita ketik di sini show IP interface brief. Enter. Nah, sini. Nah, ini kan posisinya masih down tuh, ketahuan kan? Karena ini masih merah. Nanti kalau yang R sininya sudah up, nanti dia otomatis langsung up sendiri. Karena tadi sudah kita no shutdown. Nah, di sini gigabit Ethernet 0/0, IP-nya adalah 10.111, statusnya adalah up, tapi protokolnya masih down. Kemudian di sini ada gigabit Ethernet 0/1, IP address-nya 192.168.0.1, statusnya adalah up, protokolnya juga up. Kalau ini sudah warna hijau. Oh, hijau ya. Itu. Jadi setelah tadi dikonfigurasi kita harus cek IP-nya tadi apakah sudah terimplementasi atau belum. Jika belum, ya berarti ketika tadi kita ngecek dan misalkan hasilnya di gigabit Ethernet 0/1 IP-nya belum ada, berarti kita lakukan seperti yang tadi saya lakukan. Tinggal masuk ke konfigur terminal lagi, kemudian ke interface gigabit Ethernet ke 0/1. Kemudian kita isi IP address-nya. IP address spasi 192.168.0.1. Kemudian subnet mask-nya berapa. Mungkin juga tadi lupa ngetik no shutdown, akhirnya nggak keisi tadi. Itu. Terkadang bisa seperti itu tadi. Nah, kemudian ini di R1 kiri sudah selesai, kita lanjut lagi ke R kanan. Di sini menggunakan konsol, kemudian kita klik. Nah, di sini kita terminal. Oke. Nah, di sini juga sama. No. Enable configure terminal. Dan kita rubah hostname R kanan. Sama kayak tadi, betul. Lanjut.
Kayaknya bisa akses ke absen, coba. Udah. Absen, kalau bisa absen diri aja. Saya lanjut ya. Coba dicek aja mahasiswa.stmik.banisalah.ac.id udah aktif belum? Udah ya? Lanjut, kemudian di sini interface gigabit Ethernet 0/0. Kita melanjutkan tadi IP address 10.1.1.2/255.255.255.252. No shutdown. Nah, di sini langsung 2, di sini nanti langsung hijau. Ini kan langsung hijau. Yang tadi masih merah karena menunggu yang di sini hijau. Di sini sudah up. Di sini change state to up, protokolnya juga change state to up. Jika sudah, exit. Exit. Kalau sudah, kita masuk lagi ke interface yang satunya lagi. Interface gigabit Ethernet 0/1. Kemudian IP address 192.168.1.1 ya. Slash 24 255 255 255.0. Enter. No shutdown. Exit. Nah, di sini tadi interface gigabit Ethernet change state to up, line protokolnya juga change state to up. Sudah selesai? Jika sudah selesai, cek seperti tadi. Masuk ke privilege, kemudian kita cek apakah IP address-nya tadi sudah terkonfigurasi atau belum. Caranya, biar dari global configuration masuk ke privilege, gimana? Ketik apa? Biar keluar dari global ke privilege? Exit. Exit. Exit, ini masuk ke privilege, baru ketik show IP interface brief. Nah, di sini bisa kita cek interface gigabit Ethernet 0/0, IP address-nya adalah ini. 10.1.1.2, statusnya adalah up, protokolnya juga up. Dan gigabit Ethernet 0/1, IP address-nya adalah 192.168.1.1, statusnya up dan protokolnya juga up. Ya, lewat command line, lewat CLI tadi, lewat command, betul. Ini konfigurasi router, bukan IPVC, bukan. Kita ngisi IP ini loh. Ini yang ini Mas, yang bulat ini Mas. Ah, yang router ini. Nah, setelah ini sudah selesai, baru kita konfigurasi ini IP PC-nya.
tadi konfigurasi ini, router ini. Yang tadi Mas yang topi tadi bilang, bisa klik sini nggak Pak? Bisa. Kalau di sini bisa klik, kemudian CLI ini juga sama tampilannya seperti tadi. Tapi biar kita kayak aslinya, kita dari PC tadi menggunakan kabel konsol. Gitu. Kemudian kalau sudah kita isi IP-nya, kemudian pilih ke desktop, kemudian ini ya, IP configuration. Nah, di sini kita isi IP-nya 192.168.0.2. Gateway-nya berapa? Gateway 192.168.01. 192.168.0.1. Betul. Kalau sudah ini di close, isi satu lagi di sini. Satu 1.2. Gateway-nya berapa? 1.1. Kalau 0 itu networknya tadi. Ini loh, kalau gateway ini berarti ini IP ini kan LAN. Agar dia bisa terhubung ke sini, dia harus melewati switch. Habis switch ke router sini. Nah, ini namanya gateway ini. Gateway dari LAN, semua LAN yang ada di sini nanti gateway-nya adalah dari sini. Kalau yang sebelah sini, gateway-nya ya adalah yang ada di sini. Nah, IP yang di sini itu yang dijadikan gateway tadi. Di sini kan tadi IP-nya adalah 192.168.0.1. Itu yang first. Bisa juga kalau kita ngisinya diganti 192.168.0.254 itu juga bisa. Tergantung kita yang ngisi. Nah, makanya di sini kalau gateway berarti adalah IP yang ada di sini. Kalau yang di sini gateway-nya ada di sini. Nah, ini untuk IP root ini. IP root spasi networknya berapa, kemudian outgoing interface-nya berapa. Contohnya seperti ini. IP root ini 0.0.0, kemudian 0.0.0, lewatnya adalah ini yang ada di R1 atau R kiri, ini yang R kanan. Oke, kita coba ping dulu sebelum kita lakukan default routing. Kita ping ke gateway dulu. Ping ke gateway itu reply. Kemudian kita ping lagi ke tetangga langsung deh. 192.168.1.2. Ini kan IP sini kan. Ini di CMD. Di sini command prompt. Nah, kita lakukan tes. Tadi kan kita ngeping ke gateway-nya, oke, kita ping ke sini nih. Dari PC 0 kita ping ke PC 1. Hasilnya destination unreachable. Kita cek juga yang PC 1 di sini. Di sini kita pilih command prompt. Kita ping dulu ke gateway. Gateway-nya 192.168.1.1. Reply. Tapi kalau disuruh ping ke PC 0 pasti destination unreachable. Ping 192.168.0.2. Destination host unreachable. Kenapa destination host unreachable? Karena kita belum tadi melakukan routing dari R kiri ke R kanan dan sebaliknya. Karena ada dua router. Kalau satu router itu pasti reply. Nah, caranya adalah misalkan kita ada di kita R kiri dulu deh.
Ini yang ada di R kiri. Kemudian kita masuk lagi. Kita masuk ke router sini ya, ke R kiri. Klik kemudian pilih terminal. Oke. Ini ada di R kiri. Nah, kita berada di R kiri. Enable configure terminal. Kita lakukan tadi default routing IP route 0.0.0 0.0.0.0. Nah, untuk bisa menghubungkan tadi dari sini, lewatnya adalah sini. Sorry, untuk menghubungkan ini, LAN yang ada di kanan, kan lewatnya sini kan? Nah, ini IP-nya berapa? Jadi kalau yang dikonfigurasi IP route di sini adalah mengenalkan yang ada di LAN yang ada di bawah R kanan. Jadi mengenalkan ini 0.0.0, kemudian 0.0.0, via-nya adalah via sini. Di sini IP-nya adalah 10. Nah ini. Tadi yang sana IP-nya adalah 10.112. Kok 12? Nah ini IP route. Kemudian sekarang yang sebelah kanan. Yang sebelah kanan, yang di sini, itu adalah mengenalkan yang di sini melalui sini. Mengenalkan LAN yang ada di kiri melalui sini. Ini adanya IP next hop. Kalau yang di sini mengenalkan yang di sini tadi melaluinya kan sini. Ini adalah IP-nya 10.112. Kalau yang di sini melalui sini mengenalkan yang ini, di sini adalah IP-nya 10.111. Nah, ini yang ada di R kanan. Oke. Ini R kanan. Kita masuk ke configure terminal. IP route 0.0.0 spasi 0.0.0 via tadi yang ada di R kiri 10.1.1 enter. Ini yang di R kanan. Jadi yang ada di R kanan itu mengenalkan sini melalui IP di sini. Kalau yang R kiri itu mengenalkan yang ada di R kanan melalui IP 10.1.1.2. Gitu. Itu sudah ada di modul juga, nanti tinggal dibaca ulang. Nah, selanjutnya kita tes misalkan dari ini ya, PC1 yang ada di R kanan. Kita close dulu, kemudian kita pilih command prompt. Nah, di sini kita tes ping 192.168.0.2. Nah, sini reply. Pertama dia RTO dulu, kemudian selanjutnya baru reply. Kenapa? Yang di PC 0 IP-nya 192.168.0.2. Ini sekarang yang ada di PC 0 nih saya buka. Ini PC 1 tuh. PC 1 udah reply ya, sekarang di PC 2 nih. Ini close, masuk ke command prompt. Nah, tadinya kan ini kan destination has unreachable, sama seperti ini. Sekarang saya ping lagi ke 1.2 yang ada di PC 1. Dan saya enter. Hasilnya adalah reply. Yang tadinya adalah destination host unreachable.
Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Apa? Oh, berarti sintaknya salah. Kalau invalid input. Kalau invalid input tadi sintaknya ada yang salah. Ini. Kalau tadi host destination host unreachable berarti belum dilakukan routing tadi yang IP route ini. Yang IP route ini lakukan ini dulu. Kenapa? Di router. Ini di terminal. Oke. Ini. Harus di itu. Sini Mas, harus di konfigur terminal. Kalau bukan di konfigur terminal, dia nggak bisa. Kalau sini tinggal oh, hero-nya nggak bisa dites kalau timur. Hero. Ya. Oh, dikasih spasi. Ini 0, titik 0, titik 0, 0-nya satu kali. Ya, kalau 0,0,0,0,0, kemudian 0,0,0,0,0 itu bawaan dari namanya default routing. Jadi 0 per 0 per 0 tadi. 0 per 0, 0,0,0,0. Yang ini kan? Yang ini. Nah, ini sudah apa namanya? Yang 0,0 itu ini enggak. Ini harus 0, namanya default routing. Nah, yang nentuin ini kita di sini nanti lewat ID-nya berapa? Ya, tadi yang itu. Iya, betul. Yang IP sini. Nah, ini IP yang di sini. Jadi kalau mau mengenalkan yang sebelah sini, kan konfigurasinya ada di sini. Kan dia ini terhubung hanya sampai sini saja kan? Sini dia belum bisa terhubung. Nah, agar ini bisa terhubung ke sini, ini harus dikenalkan namanya di routing tadi ada di sini. Untuk mengenalkan ini, tadi menggunakan salah satunya default routing. Kalau default routing 0,0,0,0, 0-nya 4 kali. IP root 0,0,0,0, 0,0,0,0 spasi lewat sini. Di sini IP-nya berapa? Ini konfigurasinya ada di R3. Di sini IP-nya 10.1.1.2. Kalau mengenalkan yang di sini, konfigurasinya ada di R kanan, berarti sama kayak tadi. IP root spasi 0,0,0 spasi 0,0,0,0. Nah, IP yang di sini berapa? IP yang di sini. Iya, ini ada di R kanan. IP yang di sini 10.1.1.1. Sama seperti yang ini. Ini R1, ini R2. Ini saya salah nulis R3.
Yang online jelas, yang online Jelas, Pak. jelas ya. Pak, default routing ini, saya mau tanya, Pak. Ya, Default routing ini berlaku buat 2 router atau bisa lebih, Pak? bisa. Terus yang IP route-nya tinggal tambahin yang selanjutnya apa gimana, Pak? Iya, misalkan nanti kalau 3 router ya berarti harus harus di deskripsikan satu persatu tadi. Nanti kan misalkan dari LAN yang berapa, kemudian via IP yang berapa tadi. CMD yang ini replay, harusnya replay ini replay, tadinya destination host unreachable, ini juga unreachable, tapi kalau sudah di routing hasilnya reply. Iya, kembali ke terminal. Ini R kiri, kalau R kanan 10 10 1 10 1 1 1. Sorry. Kalau ping itu sebaiknya agar kita jelas, misalkan ini ada di isi 0, kita nge-ping itu ke gateway dulu. Kalau nge-ping ke gateway reply berarti jalur dari sini ke gateway itu sama, terkoneksi. Baru nanti nge-ping lagi ke isi tadi, tujuannya tadi. Kalau tujuannya tadi nggak connect berarti ini ada yang salah di antar routernya tadi. Satu.
Kira-kira sampai sini ada yang mau ditanyakan? Jelas? Jelas ya. Kalau jelas, jangan lupa tadi absen di portalnya masing-masing sudah up karena. Nah, tadi di itu silakan nanti dikerjakan. Nah, yang ini nanti sama kayak tadi. Ini udah ada IP-nya 209.165.200.224. Nah, di sini nggak usah pakai kabel serial, menggunakan kabel yang tadi saja. Menggunakan kabel cross ya. Untuk dari R1 ke R2 dari R1 dan dari R1 ke R2 menggunakan kabel cross. Nggak usah pakai kabel serial, menggunakan kabel cross. Sama kayak tadi, ini sudah ada IP-nya. Ini titik 255, ini titik 226. Kalau tadi kan 1 sama 2. Kalau yang ini titik 255, titik 226. Nanti tinggal di IP root-nya sama kayak tadi. Tinggal di IP root-nya sama kayak tadi. Cuman kalau ini ada 4 LAN, jadi IP root-nya ada 2 kali 2 kali. Kalau tadi kan hanya ada 1 LAN-nya kan. Kalau ini nanti tugasnya ada 2, jadi IP root-nya ada 2 kali tadi. Nggak ada yang sekali doang sama. Iya. Sekali ya. Nanti dicoba aja. Kalau sekali nggak bisa berarti 2 kali. Kalau misalnya IP root ada 2 gitu ya Pak. Jadi di exit-nya 2 kali atau cuma sekali aja? Exit yang mana? Nggak ada exit itu mah, langsung di global configuration. IP root tadi kan itu ada di global configuration. Ini di dalam config, bukan di dalam interface. Kalau di dalam interface itu isi IP address. Oke, sampai di sini jelas? Jelas ya? Nggak usah saya absen, tinggal absen sendiri di portal tadi. Kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, berarti saya cukupkan sekian. Nanti videonya semestinya saya matiin dulu biar bisa diupload nanti. Kalau yang 209 itu IP buat dari 1 kan itu Yang mana? 209 209.165.200.225 itu R1, titik 226 itu R2. 224 itu network. Kalau tadi itu 0. 10.1.1.0. Kalau sekarang titik 224 itu networknya. Ada lagi? Berarti kalau IPv1 itu 192, 128, 0, 10, 10.1. Ini kan ada 1 tuh. PC1. Oh, PC1 10.2. 10.10 sini udah ada tandanya tuh. 10. Tinggal ganti belakangnya saja. Tinggal ganti hostnya. Pak, untuk yang backbone-nya berarti tambah port lagi, Pak? Pakai ini berarti jangan pakai 19+1, pakai yang ini saja. Ini sudah ada, pakai yang 3 port saja. Router yang sudah ada 3 port. 2911, 4311 juga. 4331 juga tadi juga sudah ada 3 port. Ini sudah 3 port. Ya. Atau bisa pakai 2911 itu juga sudah 3 port. Nah, ini juga sudah 3 port. Pakai routernya yang sudah 3 port saja. Oh ya, makasih Pak. Oke. Ada lagi? Sebelum saya tutup. Pak, ini yang titik 1 F2 sampai ini itu apa nih Pak? Kode
Yang mana? R2 itu kan ada titik 1 layer. Ini IP buat routernya. Yang sini kan? Berarti ini G0 per 0-nya, IP-nya 10.1.1.1.1. Kalau yang di sini G0 per 1, 10.1.2.1. PC ini bingung. Di sini itu 10, 1, 2, 10. Iya. Tinggal ganti belakangnya saja. Silakan yang mau nanya. 1 menit lagi. Websitenya down lagi Pak atau gimana Pak? Enggak, masa down lagi? Mungkin lagi propagasi. Tadi lagi ada trouble di DNS-nya. Ada lagi? Jelas ya? Yang ini? Oke. Jika tidak ada yang ditanyakan lagi, ini menggunakan kabel. Oke. Tidak usah menggunakan kabel serial, menggunakan kabel cross. Ya, yang putus-putus tadi. Baik, jika tidak ada yang ditanyakan lagi, kabel konsolnya bebas. Dari PC 1 ke R1 boleh, mau dari PC 2 boleh. Kabel konsolnya bebas. Oke. Baik. Ada lagi? Tidak ada? Kalau tidak ada, berarti saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih untuk kehadiran malam ini. Minggu depan berarti yang masuk NPM genap ya. Sekarang ganjil ya. Ya, minggu depan. Pak Zainal, Ya, kalau saya berhalangan untuk hadir tatap muka, boleh online Pak? boleh. Oh. Terus boleh diganti dengan yang ganjil nggak Pak? Biar nggak mubazir Boleh. kuotanya. Oh boleh ya Pak. Makasih Boleh. Pak. Masih banyak. Mungkin hujan pada ini. Pak izin Pak untuk videonya ditunggu ya Pak. Terima Ya, kasih. nanti. Udah berhenti merekam belum sih? Oh, belum ya. Baik, jika tidak ada yang tanyakan lagi, dari saya cukup sekian. Kurang lebihan mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat malam.